Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pedang harta karun, aku akan meleburmu jika kamu tidak bisa menebang pohon ini. Li Qiye menjelaskannya dan berkata, memperbaiki. Pedang itu mengeluarkan suara lagi. Bintang-bintang di langit berdesir ketakutan, seolah siap jatuh kapan saja. Untaian cahaya menerangi dan mencapai seluruh area, tidak ada yang bisa membuka mata. Aspek yang paling menakutkan dari hal ini adalah untaian ini tampaknya merupakan kehendak nenek moyang dengan potensi pembunuhan yang tak tertandingi. Dewa dan yang maha tinggi, kaisar sejati atau yang abadi, semua akan hilang oleh satu tebasan. Niat pedang ini. Para siswa merasa sulit untuk berdiri diam. The Eternals di sini ketakutan. Pedang nenek moyang. Gold Piton dan Stone Charver juga terkagum-kagum, merasakan kegelisahan yang sama seperti yang lainnya terhadap pedang tiada taraf ini. Coba pikirkan, jika pedang ini tidak cukup kuat, apakah Desolate Sein akan menggunakannya sebagai pedang pribadinya? Itu jelas lebih baik dari harta leluhur biasa. Kaisar-kaisar ini tidak memiliki senjata dengan level yang sama. Hei, aku akan menebangnya, kalian mungkin harus menyingkir. Li Qiye memegang gagangnya dengan kedua tangan dan meneriaki semua orang yang masih berada di atas pohon. Lakukanlah, kami akan menghindar ketika waktunya tepat. Salah satu siswa di pohon berkata, baiklah kalau begitu. Li Qiye menoleh ke arah pohon itu dan tersenyum, sama sekali bukan pohon yang buruk, ini akan menjadi kayu bakar yang sempurna di rumah. Apa yang bisa dikatakan banyak orang mengenai pernyataan yang menggelikan ini? Menebang pohon utama hanya untuk kayu bakar. Kegilaan seperti itu. Du Wenrui berdehem dan berkata, siswa Li, pohon tertinggi adalah harta sistem jadi kamu tidak boleh menebangnya. Sistem akan kalah. Apa hubungannya denganku? Kata Li Qiye. Tentu saja tidak ada apa-apa denganmu, tapi nenek moyang berusaha keras untuk membawanya ke sini dari alam lain. Itu telah matang selama bertahun-tahun, suatu prestasi yang luar biasa. Menurutku rumahmu tidak membutuhkan kayu bakar sebanyak ini, bukan? Tidak perlu membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya karena tujuanmu sebenarnya adalah buah-buahan. Wenrui tersenyum kecut. Tentu saja, dia tahu bahwa bukan pedang yang menebang pohon itu, melainkan Li Qiye. Orang ini benar-benar bisa melakukannya bahkan tanpa pedang pertobatan. Masuk akal. Li Qiye menutupinya, merenung. Pohon itu telah bertahan melewati badai dan hujan selama bertahun-tahun, sayang sekali jika ditebang sekarang. Ini adalah barang kesayangan nenek moyang, semoga dapat kembali. Du Wenrui melanjutkan. Pohon itu akan habis jika lingkungan Li Qiye. Dia hanya memerlukan beberapa pemotongan untuk melakukannya. Pohon itu sepertinya setuju dengan Du Wenrui karena cabang-cabangnya mulai bergemerisik. Benar. Li Qiye menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin tidak mudah bagi Desolate Sein untuk menanam pohon jenis ini, tapi saya masih ingin memetik beberapa buah. Mereka terlalu tinggi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaki ke sana? Kamu hanya perlu mengetuknya, aku yakin buahnya akan jatuh. Wenrui buru-buru menambahkan, tidak ingin bertanggung jawab atas bencana dengan membawa Li Qiye ke sini. Seluruh pohon berdesir untuk menunjukkan persetujuannya. Baiklah kalau begitu. Li Qiye dengan enggan berkata, Din, saya tidak bisa menolak setelah mendengar desakan Anda. Kamu akan berhutang satu padaku. Pohon, dengarkan, aku tidak akan berbunyi ke sana dan hanya akan mengetuk. Biarkan buahnya turun atau cari tahu seberapa tajam pedangku, semuanya. Oleh karena itu, Li Qiye dengan lembut menyapukan pedangnya ke pohon. Pohon itu bergemerisik lagi, sepertinya kebobolan. Bentuknya seperti seekor ayam dengan pisau di samping meniru. Mengatakan bukanlah suatu pilihan. Pedang itu juga mengeluarkan bunyi dentingan untuk menunjukkan kekuatan yang dahsyat, sangat menyenangkan dengan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu juga menonton ini? Seorang siswa menjadi tercengang setelah menonton ini. Menurutmu ini sandiwara? Pohon itu tidak dapat memahamimu. Yang lain kehilangan kesabarannya dan meneriaki Li Qiye. Ya, cepatlah. Yang lain ikut bergabung. Sementara itu, kedua kaisar merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada pohon itu sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan mengampunimu.
Li Qiye tersenyum dan menyingkirkan ketidaknyamanan. Saya tidak percaya orang ini, hanya mengajukan satu alasan demi satu alasan. Seorang siswa berkata dengan nada menghina. Pada saat yang sama, Li Qiye mengetuk pohon itu dengan sarungnya. Berdebar, berdebar, berdebar. Siswa yang mengejeknya bahkan tidak bisa menyelesaikannya sebelum hujan buah-buahan matang turun dari langit. Setiap orang secara alami membeku saat merespons. Bam, bam, bam. Tiba-tiba, siswa yang berada di pohon itu terjatuh. Ini termasuk kedua kaisar. Ini karena pohon itu mengelilingi tubuhnya dengan keras tanpa peringatan apapun. Kedua kaisar yang kuat itu juga terpesona. Itu adalah satu hal bagi para siswa, tetapi bahkan kedua kaisar itu terhempas ke tanah, terlihat sangat mengantuk. Seharusnya tidak dapat dibayangkan makhluk setingkat mereka akan jatuh seperti ini, tetapi hal ini benar-benar terjadi. Keduanya memiliki lumpur di mulut mereka saat ini yang membuat penonton tercengang. Begitu mereka sudah tenang dan para kaisar bangkit, Li Qiye sudah menukar lengan bajunya dan mengambil semua buah tertinggi yang jatuh. Seluruh gunung menjadi sunyi. Salah satu siswa mendongak dan melihat tidak ada lagi satu buah matang pun yang tersisa di pohon. Li Qiye telah mengambil semuanya. Tidak ada orang lain yang bisa memilihnya sekarang. Seorang siswa menjadi tenggelam dalam pikirannya. Satu buah tertinggi membutuhkan waktu yang lama untuk berbunga dan berbuah. Proses pendewasaan sebenarnya memakan waktu bertahun-tahun. Untuk menyatukan sebanyak ini adalah pekerjaan dari banyak generasi. Sekarang, semuanya telah hilang. Mereka tidak akan kembali lagi untuk satu atau dua generasi berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para siswa tidak bisa mendapatkan kembali akalnya karena kejadian ini sulit dipercaya. Hanya satu ketukan dan semua buah matang jatuhan. Belum lagi ini adalah peristiwa nyata, bahkan kisah legendaris pun tidak akan berani sampai sejauh ini. Tentu saja, ini bukanlah legenda karena mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini pasti ajaib, kan? Seorang siswa yang ketakutan berkata. Beberapa saat kemudian, salah satu siswa mengeluarkan air liur sambil memikirkan begitu banyak buah-buahan. Belum lagi satu orang, seluruh sekte akan memiliki persediaan yang hampir tidak habis, cukup untuk membuat mereka bangkit. Kurasa aku ingin kalian semua memanggilku kakek agar kalian mendapat pelajaran, tapi mendapatkan begitu banyak anak yang tidak berbakti dan tidak berharga akan membuat marah sampai mati. Jadi, lupakan saja, tidak perlu melakukan itu. Li Qiye mengirimkan pada siswa di perdamaian. Mereka terlalu bingung saat ini bahkan untuk mencoba membalas. Ayo pergi. Li Qiye berbalik dan pergi alih-alih menunggu mereka tenang. Para siswa masih berdiri di sana dengan membayangkan setelah kelompok Li Qiye pergi. Beberapa siswa mendongak dan tidak melihat apapun yang tersisa di pohon. Alhasil, berbagai emosi melanda mereka. Itu terlalu banyak, bahkan tidak menyisakan satu kata pun untuk kita. Kami ingin mencobanya juga. Seorang pria yang merangkulnya seolah-olah dia benar-benar bisa mengambilnya jika ada yang tertinggal. Pedang pertobatan sangat kuat. Mungkin dia benar-benar bisa menebang pohonnya, itulah sebabnya pohon itu menyerahkan buahnya. Itu tidak ada hubungannya dengan Li Qiye ini. Seorang siswa mendapatkan kembali akalnya dan menarik napas dalam-dalam, masih diliputi rasa takut. Siswa yang emosional menerima logika ini. Buah-buahan ini tidak akan pernah jatuh dengan sendirinya meski sudah matang. Li Qiye hanya mengetuk pohon itu dengan pisau, ini seharusnya tidak cukup untuk merobohkan semua buahnya. Pohon itu sendiri pasti melakukannya atas kemauannya sendiri. Hal ini membuat semua orang berpikir tentang pedang itu sendiri. Pohon yang kuat pasti takut akan ketajamannya, artinya pedang benar-benar dapat menebangnya. Senjata pribadi seorang nenek kakek bukanlah lelucon. Itu mungkin tidak jauh dari artefak teladan. Kecemburuan dan iri hati tumbuh. Bagaimana pedang menakjubkan seperti itu bisa jatuh ke tangan sampah sombong seperti itu? Ada banyak orang jenius di dunia ini. Beberapa merasa marah. Di mata mereka, murid lemah seperti Li Qiye tidak layak mendapatkan senjata pamungkas ini. Sementara itu, Gold Python dan Stone Charger True Emperor juga berkomunikasi dengan mata mereka yang dipenuhi dengan agresivitas dan haus darah, jelas berpikir dengan pemikiran untuk memiliki pedang ini. Mereka telah melihat harta leluhur sebelumnya tetapi harta leluhur biasa tidak dapat menyentuh pedang ini sama sekali. Itu pasti tidak jauh dari artefak teladan.
Itu mengikuti Desolate Sein sepanjang hidupnya, membunuh banyak iblis dan tuan, tidak seorang pun boleh meragukan kekuatannya lagi. Kata-kata tidak diperlukan, hanya dengan sekali pandang tadi telah terbentuk kesepakatan implisit antara kedua kaisar. Mereka dapat melepaskan banyak hal karena kondisi mental mereka yang sulit setelah mencapai level ini. Nyatanya, mereka bisa memaafkannya karena membunuh sesama anggota sekte. Namun, dia telah memaksakan tangan mereka dan harus membayar karena memiliki harta yang melebihi kemampuannya. Anak-anak muda masih merasa pusing setelah meninggalkan pohon, tidak bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka dalam waktu singkat. Peristiwa sebelumnya sangat mengejutkan mereka. Buah-buah tertinggi tidak dapat dijangkau dalam pikiran mereka. Melihat pohon itu saja sudah lebih dari cukup, sebuah pengalaman seumur hidup. Tapi sekarang, Li Qiye membiarkan buahnya turun setelah satu ketukan. Perbuatan luar biasa ini membuat persahabatan mereka dan tampak seperti mimpi meski menjadi bagian dari kenyataan. Saat mereka pergi, Li Qiye dengan santai mengambil buah tertinggi dan menggigitnya. Yang matang sangat enak, sarinya menyerupai embun manis. Keharumannya membuat para pemuda mengira mereka telah meminum embun pelepas dahaga yang paling banyak. Tubuh mereka rileks dan terasa luar biasa seolah-olah mereka sedang naik dan menjadi abadi. Air liur mengalir keluar dari mulut mereka. Itu tidak buruk, kata Li Qiye. Du Wenrui memaksakan senyum, tidak buruk. Belum lagi para petani biasa, bahkan para kaisar pun mendambakan buah ini dan akan mendapat banyak manfaat jika kebetulan, tidak ada orang lain yang bisa membuat pernyataan gila ini selain dia. Li Qiye memandangi para pemuda itu dan mengokohkan kepalanya, kamu tidak bisa berpikir meskipun aku memberikannya kepadamu karena tubuhmu akan langsung meledak setelah satu gigitan. Mereka menjadi malu dan menghapus air liurnya, mengetahui bahwa Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Mereka akan segera meledak menjadi partikel cahaya karena budidaya. Mereka, Ascender akan mengalami nasib yang sama. Stone Charver dan Gold Python True Emperor perlu makan dengan sangat hati-hati agar bisa mencerna kekuatannya secara perlahan. Namun, Li Qiye menggigitnya satu demi satu tanpa peduli dan memperlakukan buah itu seperti buah yang bisa ditemukan di pasar manapun. Dia menghabiskan satu dan mengambil yang lain sambil berbicara, kamu boleh makan ketika kamu sudah kuat. Masalahnya adalah jika saya memberikannya kepada Anda sekarang, hati Dao Anda tidak dapat menahan godaan. Ditambah lagi, membawa kekayaan adalah kejahatan, orang lain akan membunuhmu jika mereka tahu kamu memiliki buah ini di dalam sakumu. Anak-anak muda tidak berpikir sejauh ini. Memang benar demikian, begitu banyak tuan yang menginginkan dan bersekongkol melawan mereka, tidak, bahkan kerajaan pun akan melakukan mobilisasi. Hidup mereka akan berakhir pada saat itu. Aku akan membiarkan dekan menahannya untuk saat ini sampai kalian semua cukup kuat. Artinya, Anda tidak akan pernah bisa mengukurnya jika Anda tidak meningkatkannya di masa depan. Li Qiye berkata dan menyerahkan banyak dari mereka kepada Du Wenrui. Du Wenrui memegangnya dan berada dalam posisi yang sulit, itu terlalu berharga. Menurutku ini tidak pantas. Dia tahu betul efek buah-buahan ini. Mereka yang telah menyebarkan rahasia pengetahuan ini. Saat ini adalah isyarat besar dari Li Qiye untuk memberikan begitu banyak buah pada akademi mereka. Berbeda dengan para pemuda, dia tahu bahwa Li Qiye hanyalah seorang pejalan kaki. Dia sebenarnya bukan murid dari pertobatan dan tidak akan tinggal di sini. Sebuah kolam kecil tidak dapat menampung naga sejati. Dia hanya menemani mereka sambil lalu. Meskipun demikian, pada akhirnya dia tetap memberi mereka buah-buahan yang bernilai seluruh harta karun. Dekan yang berpengalaman sendiri merasa sulit menerima begitu banyak. Anggap saja itu takdir. Li Qiye tersenyum, ditambah lagi, akademimu yang malang tidak memiliki sumber daya atau harta untuk dibicarakan. Bahkan jika Anda memiliki metode yang luar biasa, Anda tetap tidak akan mencapai apapun kecuali Anda mempertahankan sistem. Buahnya hanyalah hadiah kecil milikku. Baiklah, aku akan menerima mereka sebagai penggantinya. Du Wenrui berkata dengan sungguh-sungguh. Tunggu apa lagi, terima kasih kepada Stude. Tidak, bangsawan muda Li sudah. Dia menyimpan buah-buahan itu dan memberi tahu anak-anak muda itu. Anak-anak muda tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah diberi begitu banyak buah, sebuah pertunjukan kemurahan hati yang luar biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan kata, hadiah. Terima kasih, bangsawan muda.
Kelompok itu berlutut dan melakukan gerakan agung untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Mereka juga menyadari bahwa mereka tidak berada pada level yang sama dengan Li Qiye. Dia bukan siswa seperti mereka semua dan hanya tinggal di sekolah untuk saat ini. Pikirkan saja, Li Qiye masih memberi mereka masing-masing satu buah meskipun nilai buahnya jelas. Belum lagi mereka adalah orang asing, kemungkinan besar tidak akan berpikir begitu murah hati bahkan terhadap orang terdekat mereka. Hanya seseorang dari legenda yang akan melakukan hal seperti ini. Itu sebabnya mereka tahu bahwa level Li Qiye jauh melebihi mereka, seorang master tersembunyi. Li Qiye hanya tersenyum dan menerima isyarat mereka. Baiklah, untuk sementara buah-buahan ini akan saya pegang sampai kalian semua cukup kuat untuk menikmatinya. Itu sebabnya kamu harus terus berusaha lebih keras agar tidak mengecewakan niat baik bangsawan muda itu. Suatu hari, Anda akan dapat membuat domain Anda sendiri. Du Wenrui memandang para siswa dan berkata, anak-anak muda menjadi emosional setelah mendengar ini. Sinar fajar seakan menangkap mereka dan menghilangkan kebingungan dan keraguan mereka. Mereka berpegangan tangan, bertekad untuk terus maju meski menghadapi kesulitan di masa depan. Mereka menolak diperlakukan dengan hina mulai sekarang. Selain itu, mereka juga bangga dengan asal dan akademi mereka. Darah mereka mendidih karena kegembiraan dan ambisi. Saatnya melihat Beast Garden. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan ke depan. Anak-anak muda menjadi tenang dan mengikutinya. Sayangnya, seseorang menghentikan mereka sebelum mereka memasuki taman. Penghentinya adalah seorang pemuda yang dikelilingi cahaya yang berdenyut. Sepertinya ada harta karun di dalam dirinya. Cahayanya tampak megah seperti kilauan permata. Aura berbagai harta karun juga mengelilinginya. Jelas sekali dia memiliki banyak harta. Apalagi ia mengenakan jubah diketahui mahal yang terbuat dari bahan yang tidak beserta berbagai pernak-perniknya. Mereka mengungkapkan 3 kata, saya sangat kaya. Batu dewa yang terukir di jubah itu ingin membutakan penonton dengan pancarannya. Di bawah kakinya terdapat awan 7 warna, yang memungkinkannya melayang. Biasanya, berdiri di atas awan jenis ini akan memancarkan citra yang elegan dan melampaui atas. Namun, pria ini sepertinya berdiri di atas sesuatu yang materialistis dan penuh keberanian. Seseorang juga dapat melihat 3 kata, saya sangat kaya. Siapakah Li Qiye? Dia mengucapkannya dengan dingin. Saya, Li Qiye tersenyum. Anda, pemuda itu terkejut tetapi matanya memandang pada pedang di belakangnya, memang. Aku adalah dewa sejati asal harta karun, aku di sini hari ini untuk. Dia mendalami dan melanjutkan. Sumber harta karun dewa sejati. Li Qiye menyela dan memandangnya dari atas ke bawah. Oh, punya reputasi yang luar biasa. Dia tidak suka diganggu. Tidak, kamu terlalu menyarankan. Menurutku namamu seharusnya, aku sangat kaya. Li Qiye mengejek. Dewa sejati memerah dan menyinarinya. Itu bukan salahku, segala sesuatu tentangmu sepertinya memberikan kesan itu. Maaf, sepertinya aku salah mengartikan. Li Qiye mengangkat bahu, tidak bersalah. Dewa sejati gemetar karena marah, hampir muntah darah. Gaya pakaiannya termasuk jubah dan awan dimaksudkan untuk melambangkan status prestisiusnya, bukan untuk menunjukkan kekayaannya dengan cara yang vulgar, atau begitulah menurutnya. Oke, saya sangat kaya, apa yang Anda perlukan dari saya? Li Qiye tampak geli. Zhou Qiuxi dan yang lainnya berusaha menahan tawa mereka di dalam. Dewa sejati merasakan keinginan untuk membunuh. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata dengan agresif, saya Wang Wei Yuan. Aku di sini untuk menyusun hari ini bahwa hidupmu adalah milikku. Apa? Saya sangat kaya, apakah Anda punya masalah dengan saya? Kata Li Qiye. Kamu membunuh Guru Deng, jadi hidup dibayar seumur hidup. Dewa bertindak benar seolah-olah dia tidak mendengar Li Qiye bertanya dengan julukan yang mengerikan ini. Guru Deng, siapa itu? Saya telah membunuh banyak orang dan tidak mengingat orang ini. Li Qiye mendengus. Ekspresi dewa sejati berubah menjadi tidak sedap dipandang. Deng Rensen adalah orang yang dia bicarakan. Du Wenrui mengingatkan Li Qiye. Jadi begitu. Li Qiye mengangguk, ya, bisa disebut aku membunuhnya, tapi kenyataannya aku hanya berusaha menyelamatkannya. Aku tidak peduli mendengar alasanmu, nyawa dibayar nyawa jadi kamu harus mati. Ketahuilah bahwa aku akan selalu berusaha membunuhmu terlepas dari waktu dan tempat. Kata dewa sejati. Oh,
jadi begitu, tidakkah kamu tahu bahwa dia mati karena pedang pertobatan? Apakah kamu juga ingin menjadi korbannya? Li Qiye mencengkeram pedangnya. Mata dewa sejati terbit saat melihat kaktus. Dia tahu betapa kuatnya senjata itu sejak dia menyaksikan Kaisar Sejati Holy Frost mengambilnya di masa lalu. Karena ketakutannya tersebut, ia memutuskan untuk mengumumkan niatnya daripada menyergapnya terlebih dahulu. Ini juga berarti bahwa dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan di masa depan untuk menjatuhkan orang itu. Kamu tidak bisa mengandalkan senjata untuk melindungimu selamanya, kata Dewa Sejati. Oke, aku akan mengingatnya. Karena Anda datang untuk memperingatkan saya terlebih dahulu, ini dianggap sebagai tindakan yang adil dan terhormat, jadi saya akan mengampuni nyawa anjing Anda hari ini. Li Qiye mengangguk. Dewa Sejati sebenarnya adalah dewa abadi selama 100,00 generasi, tetapi Li Qiye memperlakukannya seperti orang mati. Perseteruan antara Akademi Utaraku dan kamu dimulai hari ini. Dewa Sejati menegaskan. Deng Rensen adalah seorang guru sementara dia menjadi murid di sana. Saya menyambut baik jika Anda bisa mewakili akademi itu. Jika akademimu cukup bodoh untuk datang dan memprovokasiku, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Li Qiye tersenyum. Dewa Sejati merengut sebelum mengendalikan awannya agar melayang. Aku sangat kaya, ketika aku membunuhmu nanti, aku akan menelanjangimu dan mengambil awanmu juga. Kelihatannya sangat mahal dan mungkin harganya bagus. Li Qiye berteriak pada Dewa Sejati yang akan pergi. Dewa Sejati gemetar lagi dan terhuyung mundur, hampir jatuh dari awannya. Meskipun demikian, Li Qiye tidak membunuh orang ini karena telah menyinggung perasaannya. Ia mengapresiasi para pemuda yang datang ke sini dan menyatakan niatnya terlebih dahulu. Orang ini agak jahat. Du Wenrui terkekeh, bakatnya tidak dianggap luar biasa ketika dia bergabung dengan Akademi Utara. Dia kemudian menjadi murid Deng Rensen dan dirawat sehingga dia berhutang pada pria itu. Saat ini, dia dianggap sebagai talenta terbaik di sana setelah mengalami peristiwa ajaib yang membuat budidayanya melonjak, atau setidaknya itulah yang dikatakan rumor tersebut. Iya, dia memakan sumber harta karun. Hati dan pikiran sekarang memiliki aura yang sama, jadi barang apapun yang dia gunakan terlihat sangat mahal dan berharga, kata Li Qiye. Du Wenrui tidak khawatir sama sekali. Seorang murid tidak bisa melawan Li Qiye, betapa jahatnya dia. Ia memuji para pemuda karena memiliki keberanian dan pikiran untuk membalas budi. Sayangnya, dia mendekati kematian karena melawan Li Qiye. Kita berangkat lagi, mari kita lihat apa yang akan dilakukan. Saya sangat kaya, untuk mencoba membunuh saya. Saya yakin ini akan sangat menyenangkan. Li Qiye berkata dengan santai, tidak peduli. Para pemuda akhirnya tertawa setelah mendengar gelar lucu ini lagi, karena dewa yang sebenarnya telah tiada. Beast Garden berada di dalam kebun, surga bagi binatang suci. Orang bisa melihat mereka berkeliaran kemana-mana. Faktanya, binatang suci bukanlah spesies tertentu, setidaknya bukan yang ditemukan di sini. Mereka unik dan hanya ditemukan di Gunung Suci. Rumor mengatakan bahwa taman ini pada awalnya tidak ada di gunung. Namun, setelah berdirinya akademi, kekuatan cahaya agung berkumpul di tempat ini. Begitu saja, burung dan binatang yang hidup di sini mulai berubah karena pengaruh cahaya. Mereka mencapai kedekatan ini dan setelah mencapai tingkat kekuatan yang tepat, mereka akan benar-benar mempelajari hukum pikiran sistem ini dan mulai berlaku. Itulah asal mula muasal binatang suci. Setelah beberapa lama, kekuatan gunung itu bertambah. Hal ini, pada pasangan, menarik binatang dari berbagai tempat. Binatang buas yang perkasa dan ganas dari daerah lain datang dan akhirnya terpengaruh oleh kekuatan cahaya tersebut. Mereka berhenti pergi setelahnya dan menjadi binatang suci setelah proses transformasi. Begitu saja, area tersebut perlahan berubah menjadi Beast Garden yang bersifat surgawi saat ini. Kekuatan cahaya membuat mereka menjadi sangat kuat. Beberapa binatang buas di sini telah mencapai tingkat yang dapat mengintimidasi para kaisar. Meskipun demikian, para siswa datang ke sini setiap tahun dengan harapan bisa menangkap binatang suci yang kuat. Mendapatkan pendukung yang cakap seperti habitat harimau. Tentu saja, hal itu tidak mudah dilakukan, bahkan bagi para Eternals sekalipun. Ada cara untuk menghindari tugas sulit ini seperti mencuri telur atau mencuri bayi binatang.
Ini bisa dibilang cara yang lebih baik untuk melakukannya daripada menundukkan binatang dewasa secara paksa. Oleh karena itu, orang dapat melihat sosok-sosok yang mengaku di lembah dan pegunungan, mengincar telur dan bayi. Begitu kelompok Li Qiye sampai di sini, mereka langsung merasakan kekuatan cahaya yang luar biasa. Saat kembali ke kebun, mereka juga merasakan kedekatan ini. Namun, itu mirip dengan benang sutra yang ada di mana-mana. Di sini, mereka mendapati diri mereka tenggelam dalam lautan cahaya. Cahaya tak terbatas ini berbeda dari cahaya yang ada di pohon tertinggi. Pohon tertinggi mengirimkan cahayanya langsung ke tubuh seseorang, invasi kuat demi pemurnian dan serangan terhadap jantung Dao. Di sini, kekuatan cahaya samudera ini terasa cukup nyaman, seperti bermain air dan berjemur di bawah sinar matahari. Sangat kuat. Seorang siswa merasa tidak berarti seperti setetes air di lautan. Ini tidak terlalu mendominasi seperti tekanan di bawah pohon, tetapi Anda semua akan terpengaruh setelah sekian lama. Anda tidak akan ingin pergi seperti binatang suci. Li Qiye tersenyum. Kelompok itu diperdagangkan. Mereka mengira cahaya ini akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Namun demikian, tinggal di sini selamanya meniadakan keuntungannya. Lihat, binatang suci di sana. Mereka melihat seekor rusa sedang minum air di tepi sungai dan seekor burung bangau putih sedang menyisir bulunya. Keduanya tampak berbeda dari binatang di luar. Cahayanya redup, bulu dan bulu mereka tampak suci. Ini adalah binatang suci tingkat terendah. Du Wenrui tersenyum dan berkata, pada dasarnya mereka tidak berbeda dengan burung bangau dan rusa di luar. Tipe seperti ini tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Mereka tidak memiliki kecerdasan untuk mengetahui apapun selain bertahan hidup di sini, kata Li Qiye. Jadi, ada binatang suci yang bisa pergi. Para siswa menjadi penasaran. Yah, salah satu contohnya adalah banteng hitam tadi. Dia sambil menjawab menatap kucing. Itu yang bersekongkol. Kelompok tersebut terkejut karena mereka tidak mengetahui sama sekali tentang kekuatan banteng tersebut dan hanya membayangkan sangat nakal. Bukan hanya itu, Du Wenrui berjanji, tidakkah kalian semua melihat betapa kaisar sejati Goltipa tidak ingin menghadirinya? Faktanya, dia sangat bijaksana dalam melakukan hal tersebut. Banyak makhluk yang lebih kuat darinya telah dipermainkan oleh banteng itu dalam sejarah. Dia mengungkapkan senyuman pahit saat ini. Din, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Kelompok itu memperhatikan. Ini terjadi terlebih dahulu ketika saya masih muda. Begitu banyak keajaiban yang tidak yakin dan ingin mencakupnya. Pada akhirnya, mereka kembali dengan memar di seluruh wajah karena kuku besinya. Dia menjelaskan, termasuk kamu. Li Qiye tertawa. Dekan tertawa canggung tanpa konfirmasi. Para siswa terkesan, tidak mengira banteng itu jagoan itu. Oh, apakah saya mendengar pujian atas betapa hebatnya saya? Sebuah suara muncul entah dari mana. Banteng itu tiba-tiba muncul dan mengangkat kuku di depannya, berusaha menenangkan diri seperti kuda jantan sambil melenturkan otot-ototnya. Para siswa menjadi kaget dan terhuyung mundur karena ketakutan. Berat, apa yang kamu coba lakukan di sini? Kudengar kamu memandangi pohon itu secara buta tadi. Kata banteng itu, bagaimana jika aku melakukan hal yang sama pada Beast Garden juga? Li Qiye menatap lurus ke arah banteng itu. Haha, aku ingin kamu melakukan hal itu agar orang suci bajingan itu berhenti mendapatkan keuntungan. Banteng itu tertawa. Itu tidak sopan, kata salah satu siswa. Desolate Sein adalah eksistensi tertinggi dalam pikiran para siswa ini. Nenek moyang mereka tidak akan punya rumah tanpa dia. Kamu dari Repentance Institution, kenapa kamu peduli dengan Desolate Sein? Banteng itu tertawa terbahak-bahak, jika saya seorang pelajar, bukan, warga kota itu, saya akan mengutuk licik itu karena melakukan hal seperti itu. Cahayanya bisa menjangkau dewa ketiga namun dia meninggalkan tempat jelek seperti pertobatan. Apa gunanya? Begitukah cara dia ingin memberitahu yang lain betapa hebatnya cahayanya? Memberitahu keturunannya bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkan dunia. Banyak omong kosong, sucilah. Menurutku, dialah sumber kegelapan. Hei sekarang, jangan mencoreng nama baik nenek-nenek moyang kita. Du Wenrui segera merasakan sakit kepala. Li Qiye telah membuat anak-anak muda itu kebingungan sebelumnya dan banteng itu terus mengipasi api pada saat ini. Ini mungkin menimbulkan masalah bagi fondasi akademi di masa depan. Lupakan saja, aku tidak akan membuang waktu dengan omong kosong ini.
Banteng itu berkata dengan nada meremehkan, lagi pula itu tidak ada izin denganku, aku bukan anggota Akademi Cahaya. Ia tertawa lagi. Dari mana asalmu saat itu? Li Qiye bertanya. Aku. Hehe, asal-usulku menantang surga. Banteng itu dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata, saya adalah seorang abadi sejati yang mengunjungi alam fana yang telah melakukan perjalanan bersama 3 makhluk abadi melintasi 4 samudera. Ia melanjutkan sedikit tentang petualangannya tanpa menahan diri. Para siswa tetap skeptis. Benarkah? Saya dapat mengaktifkan pemandangan surgawi saya untuk melihat asal-usul Anda yang sebenarnya. Li Qiye berkeliaran di binatang itu. Banteng itu langsung berhenti tertawa dan menjadi canggung, tidak perlu, saya sangat sibuk, sangat sibuk. Ia segera melarikan diri. Nak, di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Atau mungkin cahaya itu berasal dari kegelapan. Jaga dirimu sekarang, jangan pernah bertemu denganmu lagi. Banteng itu berlari dan berteriak pada saat yang bersamaan. Anak-anak muda saling memandang dengan bingung, tidak tahu mengapa mereka begitu terburu-buru untuk pergi. Du Wenrui menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Asal mula muasal banteng selama ini masih menjadi misteri. Itu ada di Beast Garden sejak orang mulai mencatat sejarah tempat ini. Ayo, lanjutkan. Dia memberi tahu kelompok itu dan memimpin jalan. Taman itu sangat luas dengan pegunungan yang bergulung-gulung dan sungai-sungai megah yang tampak seperti naga melingkar. Tempat itu penuh dengan kehidupan, penuh dengan burung-burung yang berterbangan dan ikan-ikan yang melompat-lompat keluar dari udara. Hewan-hewan ini secara alami berbeda dari hewan-hewan di luar. Seseorang bisa merasakan aliran kekuatan cahaya di dalamnya. Meskipun kekuatan ini masih lemah, kemurniannya nyata mengimbanginya. Kelompok itu menjadi penasaran. Seorang siswa bertanya, Din, bagaimana kita mengetahui mana di antara mereka yang merupakan binatang suci? Kamu salah paham, berpikir kalau binatang suci pasti sangat kuat, kan? Tidak, kenyataannya semua yang ada di sini bisa dianggap binatang suci, bahkan semut terkecil sekalipun. Binatang suci hanyalah sebuah denominasi termasuk semua makhluk yang hidup di Beast Garden terlepas dari seberapa besar kekuatan cahaya yang mereka miliki. Du Wenrui komprehensif dan menjelaskan. Kelompok tersebut tidak mengharapkan jawaban ini. Sebelum datang ke taman, mereka mengira bahwa binatang suci adalah makhluk luar biasa dengan kekuatan besar. Tentu saja, ada binatang buas yang cukup kuat di sini sehingga bahkan para kaisar pun tidak mau main-main. Du Wenrui melihat kekecewaan di wajah mereka dan berkata, Anda mungkin tidak dapat melihat mereka sampai kita masuk lebih jauh. Ayo berangkat. Mereka menjadi bersemangat. Du Wenrui terkekeh dan menjelaskan, beberapa membagi binatang suci ke dalam tingkatan yang berbeda. Misalnya, burung dan ikan itu hanyalah binatang suci biasa. Yang dibudidayakan harus dianggap asli, seperti babi hutan di sana. Dia menunjuk ke depan. Kelompok itu menoleh dan melihat seekor babi hutan. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan embrio pedang dengan kilatan tajam. Memperbaiki. Itu mengeluarkan suara seperti pedang yang lepas dari sarungnya dan menghancurkan batu besar di depannya. Binatang suci yang nyata. Kelompok itu berteriak dengan penuh semangat. Babi hutan itu mendengar tangisan mereka dan melirik ke arah kelompok itu sebelum berlari. Din, bisakah kita menjinakkan yang itu? Seorang siswa memperhatikan bahwa babi hutan ini tidak terlalu kuat. Cobalah, uji kekuatan dan keberuntunganmu. Du Wenrui tersenyum dan menyemangati mereka. Para siswa menyeringai dan segera mengejar babi hutan tersebut. Kecepatannya meningkat setelah melihat pengejarnya tetapi anak-anak muda itu tidak mengalah, ingin menangkapnya dengan cara apapun. Babi hutan itu terlalu lemah untuk melarikan diri dan dikepung dalam waktu singkat. Beberapa siswa melompat ke belakang untuk melumpuhkannya. Bam, bam, bam. Ia mencekik pantatnya ke atas dan melemparkannya ke bawah sekaligus. Ia melepaskan embrio pedangnya lagi dan menembakkan sinarnya kemana-mana. Para siswa langsung mengambil harta perlindungan mereka. Zhou Qiuxi adalah yang terkuat di antara mereka. Dia memblokir serangan itu dengan perisainya dan menghalangi jalan babi hutan itu. Ia terpaksa berbaring tengkurap, tidak bisa melarikan diri. Maukah kamu mengikutiku? Dia berteriak. Babi hutan itu bercampur dan meronta sambil mengabaikan Zhou Qiuxi. Din, mengira mereka akan mengikuti setelah kamu mengalahkan mereka. Ada satu siswa yang tidak mengerti. Yah, itu tergantung pada masalahnya.
Du Wenrui tersenyum canggung. Apa yang kamu bicarakan? Li Qiye menggelengkan kepalanya, baiklah, mereka tertarik pada kekuatan cahaya jadi menjinakkan mereka sangatlah sederhana. Pertama, kekuatan cahaya Anda harus cukup menggoda. Selanjutnya, patahkan ikatan antara binatang itu dan kekuatan cahaya di sini. Dengan kata lain, kamu hanya perlu menjadi cukup kuat untuk membangunkannya dari pingsannya di sini, tidak perlu mengalahkannya. Tanggapan langsung dari Li Qiye membuat Du Wenrui sulit merespons. Jadi tidak ada jalan lain. Seorang siswa bertanya. Belum tentu saja. Du Wenrui menjelaskan, apakah Anda melihat singa sutradara suci? Ia juga berasal dari sini, sangat kuat tetapi masih tertinggal bersamanya. Para siswa saling bertukar pandang. Mereka telah melihat binatang itu dan kuasanya. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat dan melepaskan babi hutan tersebut, tidak ada gunanya mengambilnya secara paksa dari taman karena ia selalu ingin lari kembali ke sini. Ditambah lagi, itu terlalu lemah dan kegunaannya terbatas. Teruslah mencoba karena ini adalah latihan yang bagus untuk pertarungan sebenarnya meskipun kamu tidak bisa menjinakkannya, kata Du Wenrui. Kelompok itu setuju. Mengalahkan satu saja sudah meningkatkan kepercayaan diri mereka, tidak perlu menjinakkannya. Mereka dengan senang hati bergerak maju untuk mencari binatang lain. Li Qiye dan Du Wenrui mengikuti dari belakang. Siswa Li, apakah kamu punya rencana untuk datang ke sini? Du Wenrui bertanya. Saya pikir Anda ingin saya datang ke sini, Din. Saya hanya mengikuti semua perintah Anda di sini, jadi bagaimana saya bisa punya rencana sendiri? Li Qiye membayangkan pura tidak bersalah. Kamu adalah master tertinggi, bagaimana penduduk desa seperti saya bisa memerintahkanmu? Wenrui menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya. Dia tahu benar bahwa Li Qiye punya alasan untuk datang ke Gunung Suci. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksa Li Qiye ke sini. Itu jelas bukan karena buah-buahan atau binatang buas itu karena dia memberikan buah-buahan tertinggi tanpa ragu-ragu. Menurutmu, pria seperti apa yang merupakan nenek-nenekmu? Li Qiye tiba-tiba bertanya. Wenrui tidak mengharapkan pertanyaan ini. Dia tidak tersenyum wajar dan berkata, nenek leluhur adalah sosok yang hebat dalam sejarah, cahayanya menghasilkan dan menyelamatkan banyak makhluk. Tapi bukan kotamu. Li Qiye menyela. Aliran Du Wenrui telah hilang. Dia berhenti sejenak sebelum menyimpulkan, tidak ada orang yang sempurna, cacat ada dalam segala hal. Jadi begitu. Li Qiye menatap ke arah ujung Gunung Suci dan berkata dengan datar, saya di sini untuk melihat ke sana, sumber kekuatan cahaya Anda. Lihat saja, itu saja. Du Wenrui menjadi ketakutan karena suatu alasan meskipun Li Qiye mengatakan bahwa dia hanya ingin melihatnya. Tidak mudah untuk mencapainya. Mereka yang masuk tidak akan mau keluar. Mereka yang benar-benar berhasil meninggalkan semuanya akan segera mati, tidak ingin memaafkan. Wenrui berkata dengan lembut. Saya sadar akan kekuatan cahaya. Sederhananya, ini adalah keselamatan dan pencerahan. Sejujurnya, ini adalah cuci otak. Kekuatan cahaya berfungsi sebagai pengikat. Itu menyihir hati Dao. Ketika yang terakhir tidak cukup kuat untuk menghentikan Desolate Sein, hanya kematian yang menunggu para penyusup. Wenrui tetap diam. Cahaya yang terbit tentu saja bermanfaat bagi makhluk hidup tetapi hal di baliknya mungkin tidak begitu positif. Itulah mengapa aku ingin pergi melihatnya. Saya tentu saja bukan orang baik, begitu pula nenek moyang Anda. Ingat, sistem ini telah mengumpulkan energi dan sumber daya selama jutaan tahun. Ini sangat bergizi. Ekspresi Du Wenrui menjadi masam saat melihat Li Qiye. Hal-hal tertentu tidak boleh dikatakan sepele seperti itu. Dia dengan sungguh-sungguh berbicara, ini memiliki keyakinan yang serius dan dapat menghancurkan lebih dari sekedar reputasi seseorang, itu juga menghancurkan seluruh era. Reputasi tidak ada artinya. Di mata sebagian orang, suatu zaman dan miliaran keberadaan tidak ada artinya, hanya hal-hal yang dapat digunakan. Li Qiye menjawab. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara terus terang, sebenarnya sistem ini saja cukup untuk menjadi hidangan pembuka. Semua tiga dewa adalah hidangan utama. Ekspresi Du Wenrui berubah lagi, terlihat sangat tenang. Dia memikirkan kata-katanya dan berbicara dengan hati-hati, saya yakin Anda terlalu memilih. Apakah kamu ingat adegan runtuhnya patung nenek-nenekmu? Kegelapan yang merobek kubah langit. Apakah habitatnya adalah kegelapan yang disegel oleh nenek moyangmu?
Li Qiye tersenyum dan berkata. Du Wenrui terguncang sebagai tanggapan. Peristiwa yang disebabkan oleh diambilnya pedang sangatlah menakutkan dan kuat. Itu meninggalkan bayangan dalam dirinya, menyebabkan dia merasa gelisah karena kehadiran benih yang tidak menyenangkan. Kalau begitu, beritahu aku milik siapa kegelapan itu. Li Qiye bertanya, kamu hanya berusaha membuat dirimu merasa lebih baik, dengan mengatakan bahwa hal itu telah disegel oleh nenek moyangmu. Ia lolos karena segelnya rusak. Tentu saja, ini adalah hasil terbaik, baik demi diri Anda sendiri atau orang lain, Anda menginginkannya seperti itu. Sayangnya, tanyakan pada diri Anda, benarkah? Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Atau apakah lubuk hatimu secara lahiriah menunjukkan kebenaran sejati? Dia ragu-ragu setelah mengatakan ini. Du Wenrui merasa tercekik. Dia sudah cukup lama berada di lembaga pertobatan untuk mengetahui lebih banyak daripada orang lain tentang hal yang tersembunyi di balik cahaya itu. Begitu banyak yang memuja cahaya, ada pula yang melakukannya secara membabi buta. Du Wenrui tetap waspada karena tidak semuanya seindah yang terlihat di permukaan. Itulah alasan lain mengapa dia memilih untuk tetap dalam pertobatan. Dengan demikian, Li Qiye telah mengupas lapisan tipis yang menyelubungi kebenaran sementara dia sudah memiliki gagasan bagus tentang kebenarannya. Kalian sangat dekat. Li Qiye tersenyum, satu-satunya yang tersisa adalah apakah kamu memiliki keberanian untuk menghadapi apa yang ada di balik tirai, asal mula nenek-nenek moyangmu. Baik atau jahat muncul dari satu pikiran. Berbuat baik pada suatu zaman berarti zaman itu baik, kata Du Wenrui. Itu masuk akal secara logistik, tetapi ini lebih merupakan masalah pribadi Anda. Meskipun demikian, penerimaan Anda tidak mengubah kenyataan. Li Qiye berkata dengan santai. Apa yang akan kamu lakukan? Matikan sistem kami dan matikan lampunya. Du Wenrui menghela napas dan bertanya. Kamu mempunyai imajinasi yang luar biasa. Akademi tidak menentang saya, jadi mengapa saya harus menghapusnya? Aku hanya menghancurkan mereka yang menghalangi jalanku. Atau, apakah infrastruktur akademi pada akhirnya akan menjadi penghalang? Li Qiye menenangkan. Akademi saya hanya berfungsi untuk mengajar dan menghilangkan kebingungan, bukan bersaing dengan dunia. Du Wenrui berpikir sejenak sebelum menenangkan kepalanya juga. Kalau begitu, Akademi Cahaya akan tetap menjadi sistem yang dipenuhi dengan kesucian dalam pikiranmu. Li Qiye tersenyum. Maksud Anda? Du Wenrui berkemah. Saya tidak punya rencana melawan Akademi, begitu juga dengan nenek moyang Anda. Setidaknya tidak saat dia menjadi Desolate Sein. Saya di sini hanya untuk melihatnya, mengambil peran sebagai yang mencoba menghakimi seorang pria sejati. Li Qiye mengungkapkan, ditambah lagi, aku juga bukan orang jahat, tidak apa-apa jika berperan sebagai bajingan. Bagaimana jika, pikiranmu benar? Wenrui akhirnya berkata. Dia tidak punya keberanian untuk menyelesaikan kalimatnya. Bagaimanapun, Akademi adalah tempat kelahirannya. Dia dibesarkan di sini dan memuja cahaya, selalu berusaha untuk tetap setia pada keyakinannya. Tapi bagaimana jika Li Qiye mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar berani menghadapinya? Jangan khawatir, kesopanan akan tetap diterapkan meskipun aku adalah penjahat keji. Kalau tidak, kenapa aku repot-repot ngobrol kamu sekarang? Saya akan berterus terang saja karena tidak ada yang dapat menghentikan saya. Li Qiye mendengus. Du Wenrui menghela nafas lega dan tersenyum tak berdaya. Dia hanya bisa berdoa agar hal ini tidak meningkat ke tingkat itu. Sementara itu, anak-anak muda sedang mengejar binatang suci di gunung. Mereka mengejar beberapa kekuatan yang berbeda-beda. Sayangnya, mereka gagal menaklukkan satu pun karena kelemahan budidaya mereka. Terlebih lagi, yang lebih kuat membuat mereka lari menyelamatkan diri, yang akhirnya berakhir pada pemukulan yang buruk. Tentu saja, bukan hanya mereka yang mendapat pelajaran bagus. Li Qiye dan Du Wenrui melihat siswa lain kencing di celana setelah bertemu dengan binatang yang lebih kuat. Gemuruh. Gemuruh keras terdengar setelah mereka melintasi punggung bukit. Kembali. Ekspresi Du Wenrui berubah dan menarik para siswa kembali. Mereka seketika melihat belasan siswa berlarian menyelamatkan diri menuju wilayah luar. Ekspresi mereka sangat gelap dan sedih. Gemuruh. Badai debu menutupi gunung sejauh mata memandang. Serigala pembohong. Anak-anak muda merasa kaki mereka menyerah setelah melihat gerombolan ganas itu. Jumlah mereka cukup banyak untuk menyalakan langit dan bumi.
Pemimpin kelompok ini adalah Raja Serigala dengan bulu perak dari atas ke bawah. Ayolah, kita hanya main-main, tidak perlu melakukan ini. Seorang siswa yang melarikan diri berteriak. Arwu, lolongan terus berlanjut di belakang. Serigala tidak membiarkan siswanya pergi. Mereka mendekati kematian, berani mencoba menculik bayi Raja Serigala. Wenrui memperhatikan salah satu siswa sedang menggendong bayi serigala, juga berwarna perak. Jadi ternyata kelompok ini Raja Serigala pergi lalu berpura-pura ke sarangnya menunggu dan mencuri bayi tersebut. Raja kemudian mengetahui dan mengejar kawanannya. Ah, benar saja, para siswa tidak sampai jauh sebelum dicap menjadi pasta daging. Anak-anak muda menjadi ketakutan setelah melihat ini. Ya, lebih baik berpikir 2 kali dan timbang dirimu sebelum menculik bayi binatang atau telur. Wenrui tersenyum pada mereka. Mereka merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka karena mereka sebenarnya berpikir untuk melakukan hal ini belum lama ini. Serigala ganas menghalangi mereka untuk memikirkan hal ini. Penulisan yang berhasil akan tetap mengakibatkan kematian setelah orang tua mereka mengetahuinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat lebih banyak siswa dibunuh oleh binatang suci. Di puncak tertentu, mereka menyaksikan seorang abadi lapis baja dari Akademi Utara mencoba menaklukkan seekor bangau. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Sayangnya, dia dihantam oleh sayap burung bangau dan tertembak melewati beberapa gunung. Siswa ini mulai berlari setelah melihat ketidakcocokan. Namun, burung bangau itu tidak mengalah, membuat siswa ini tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya untuk melarikan diri dari usia paruhnya yang tajam. Anak-anak muda akhirnya menyadari bahayanya mencoba menjinakkan binatang buas ini, sekitar 1000 kali lebih berbahaya dari imajinasi mereka. Aku tidak tahu binatang suci itu begitu ganas. Salah satu dari mereka berkemah. Ya, beberapa dari mereka dulunya adalah raja binatang buas jadi mereka tidak bermain bagus. Mereka telah berkumpul dengan cahaya tetapi mempertahankan pembohong mereka masih sama, kata Wenrui. Saya kira kita sebaiknya hanya menonton saja. Mereka dengan cepat melepaskan gagasan untuk menangkapnya. Para siswa secara alami ingin mengambil kembali 1 atau 2 binatang. Yang kuat akan menjadi pendukung yang mampu di masa depan. Mereka mengalahkan lebih banyak dari siswa lain karena latar belakang mereka. Tampaknya hal ini mustahil sekarang. Bahkan yang abadi pun berlari menyelamatkan hidupnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menangkap binatang yang lebih kuat. Mencuri telur atau menculik bayi juga bukan ide bagus, karena berpotensi bunuh diri. Ini terlalu sulit, ayo kembali. Salah satu dari mereka berkata, kehilangan semangat sebelumnya. Kami tidak bisa membawa mereka bersama kami bahkan setelah menang. Yang lain tersenyum pahit. Zhou Qiuxi berhasil mengalahkan seekor babi hutan sebelumnya tetapi babi itu tidak mau mengikutinya. Bukan tidak mungkin, kamu hanya perlu memutuskannya, kata Li Qiye. Dia mengangkat tikungan dan cahaya mulai berkumpul di titik tersebut. Untaian yang berputar tampak seperti galaksi kecil, sangat indah dan mustahil untuk dipahami. Gemuruh. Tiba-tiba, suara memekakkan telinga terdengar dari segala arah, berasal dari binatang suci yang meluncur menuju mereka. Yang muda menjadi bingung. Badak putih, raja merah tua, bangau api, kera bijak, babi emas. Berbagai binatang berkumpul di daerah mereka. Masing-masing sangat kuat dengan aura yang mengintimidasi. Mereka juga memiliki pancaran cahaya terang yang terus melompat-lompat, tampak bersemangat karena melihat sesuatu yang bagus. Mereka berbaring di depan Li Qiye dengan sikap yang patuh. Badak dan yang lainnya mulai menggosokkan kepalanya ke celana, menunjukkan kasih sayang mereka. Sementara itu, anak-anak muda menjadi tercengang dengan mata terbuka lebar. Ini tampak seperti mimpi. Menangkap hanya 1 binatang suci saja sudah cukup sulit tetapi yang dilakukan Li Qiye hanyalah mengangkat 1 jari dan begitu banyak yang datang untuk memberikan penghormatan. Dia tampak seperti penguasa binatang buas. Jutaan makhluk akan mendatanginya, mengira sebagai ziarah. Meletus. Dia menyentuh kepala badak dan menariknya kembali dengan hukum cahaya berkilauan di tangannya. Ini sangat parah. Tentu saja, Anda harus menjinakkannya terlebih dahulu sebelum memotongnya. Dia merentangkan tangannya untuk menampilkan hukum lompatan yang tampaknya hidup. Entah kenapa, hukum ringan ini jelas-jelas suci tetapi di mata para siswa, mereka mengira seperti parasit. Dengan hilangnya hukum, kekerasan badak langsung kembali.
Ia menusukkan tanduknya tepat ke dada. Turun. Li Qiye menjentikkan jarinya dan badak itu segera jatuh ke tanah karena terpakunya. Dan setelah pemotongan, jika cahayamu cukup kuat, kamu juga bisa membawa pergi binatang itu seperti sutradara itu. Li Qiye tersenyum. Berdengung. Cahaya muncul dari dadanya. Untaiannya yang cukup suci membuat para santri ingin bersujud dan berdoa kepadanya. Binatang suci di dalam perjanjian juga melakukan hal yang sama, sepenuhnya menang. Melihat ini menjinakkan, dia menyimpulkan. Para siswa sangat terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa menjinakkan binatang suci memerlukan penggunaan kekuatan untuk meyakinkannya akan keunggulan seseorang. Saat ini, Li Qiye tidak perlu bertarung namun dia masih mampu menjinakkan begitu banyak orang sekaligus. Ini terlalu menantang surga. Li Qiye menyebarkan cahayanya dan menjentikkan jarinya lagi sambil tersenyum, pergilah sekarang. Berdengung. Cahaya yang menyebarkan partikel emas dan menimpa binatang itu. Mereka tampak seperti baru saja bangun dari tidur panjang dan berlari menyelamatkan nyawa, menghilang ke pegunungan. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah badak yang hukum ringannya telah diambil. Ia terus bermain di samping Li Qiye, menggosokkan kepalanya ke kakinya. Pergilah juga, aku sudah melepaskan ikatanmu, kamu bisa pergi sekarang. Li Qiye mengangkat rahangnya, menyebabkan badak itu melayang ke udara lalu jatuh kembali. Badak itu melirik sekilas ke arah Li Qiye sebelum berlari menjauh. Ini adalah teknik yang hebat, hanya mereka yang setingkat dengan bangsawan muda Li yang bisa melakukannya. Jangan mencoba meniru ini. Wenrui tersenyum dan memberi tahu para siswa. Saya tidak menjelaskan cara mereka menjinakkan binatang suci, hanya menunjukkan kepada mereka esensi sebenarnya di sini. Cahaya juga merupakan sebuah rantai. Itu bisa mengunci kepala binatang suci ini bersama dengan leher manusia, itu saja. Teman-temanmu mungkin mulai memahami kehidupan jika terus berjalan seperti ini. Du Wenrui tidak tahu harus berbuat apa. Cahayanya tidak buruk, tapi bodoh jika mengikutinya secara membabi buta. Li Qiye memandangnya. Du Wenrui ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi menahan diri setelah menghela napas. Pada akhirnya, mereka memiliki sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Gemuruh. Sekelompok laki-laki lain datang ketika para siswa masih kebingungan. Mereka segera berhenti dengan tertib. Ini adalah pemeriksaan, tunggu, bukan. Mereka adalah tipe bibrida, manusia di atas dan kuda di bawah. Senjata pilihan mereka adalah busur dan anak panah. Centaur. Salah satu siswa berkata dengan pelan. Seharusnya tempat ini menjadi tempat berkumpulnya semua binatang, ribuan jumlahnya. Salah satu dari mereka menyatakan. Benar. Seorang pria paruh baya menghirup udara. Dia memiliki lambang yang terbuat dari daun emas yang dijalin menjadi satu. Namaku Yang Chengli. Apakah sesuatu yang luar biasa baru terjadi di sini? Seperti kumpulan binatang suci. Dia bertanya kepada siswa dengan nada serius. Para siswa menoleh ke arah Li Qiye dan Du Wenrui. Ah, dewa pemanah centaur dari Divine Beast Legion. Dengan senang hati, Wenrui tertawa. Dekan Du. Pria paruh baya itu mengenali Du Wenrui, mengerutkan kening. Kaulah Li Qiye itu. Dia kemudian fokus pada pedang di belakang punggung Li Qiye, matanya menjadi dingin. Itu namaku. Li Qiye tersenyum. Pria itu memiliki kilatan mematikan di matanya sebelum berbicara kepada Du Wenrui, Dindu, kami tahu aturan Akademi Cahaya tetapi anggota kami tidak bisa mati tanpa alasan. Kami membutuhkan jawaban yang tepat untuk melaporkan kembali kepada Yang Mulia. Yang Chengli adalah seorang centaur dengan gelar centaur Dewa Panahan. Dia juga merupakan bagian dari pengadilan naga sejati di bawah Panji Permaisuri Naga Ungu dan anggota Legiun Binatang Ilahi. Wu Ke dan yang lainnya dibunuh oleh Li Qiye membentuk kelompok kecil di bawah batalionnya. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kekurangan keterampilan. Li Qiye tersenyum. Du Wenrui tidak perlu berbicara karena Li Qiye secara pribadi telah mengambil alih tanggung jawab. Anak muda, jangan sombong. Buatlah laporan resmi tentang masalah ini kepada Permaisuri. Jika Anda benar, kami tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika Anda membunuh orang-orang saya secara sembarangan, maka hidup untuk hidup, tidak ada maaf. Dewa Centaur itu menyorotkannya sebagai jawaban. Tidak ada yang perlu dikatakan, Anda bisa bertanya kepada orang lain apakah Anda ingin mengetahui apa yang terjadi.
Tapi, aku membunuh mereka jadi jangan ragu untuk mencoba membalas dendam mereka. Li Qiye berkata dengan santai. Jawaban Li Qiye tampak menghina dan arogan bagi orang lain. Hanya Du Wenrui yang bertahan dengan senyum masam, berpikir bahwa Li Qiye hanya mengatakan yang sebenarnya. Disparitas kekuasaan sungguh tidak adil. Li Qiye sudah berpose baik dan penuh belas kasihan bahkan hanya dengan berbicara dengan pria itu, lebih baik hati daripada seorang biksu tinggi. Bayangkan saja, dia adalah raksasa tertinggi yang berdiri di hadapan seekor semut. Yang terakhir bahkan berbicara dengan cara yang penuh rasa ingin tahu dan agresif namun yang pertama tetap menjawab. Ingat, satu jari saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan semut ini. Tentu saja, Dewa Centaur tidak menyangka hal ini terjadi. Ekspresinya berubah jelek setelah dihina seperti itu. Ingat, dia bukan hanya pemimpin para centaur dan anggota Istana Naga Sejati. Yang paling penting, dia juga seorang Aramantin abadi, cukup kuat untuk menyapu 8 alam. Dengan kekuatan muncullah harga diri sehingga dia kesulitan menelan kemarahan ini. Kamu memintanya untuk memprovokasi Legiun dan permaisuri kita. Pemanah mengungkapkan rasa haus darahnya, Anda harus tahu bahwa sangat tidak bijaksana melakukan hal itu, bukan hanya kamu yang mati, tapi orang-orang terdekatmu. Du Wenrui berdeham dan melompat ke dalam, Dewa Panahan, saya khawatir Anda salah paham terhadap siswa Li. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini, Dekan Du, Dewa Centaur memotongnya, ini tidak cukup untuk menyalahkan akademimu tapi orang yang tidak ingin menyelesaikan ini adalah muridmu, bukan kami. Jika Anda ingin dia keluar dengan baik-baik saja, berikan jawaban yang dapat diterima kepada Legiun kami, seperti mengakui kejahatannya dan menghadapi hukuman apapun. Du Wenrui terkekeh setelah mendengar ini dan berhenti mengganggu pria yang ingin bunuh diri ini. Mengapa raksasa yang sangat peduli akan mengizinkan tindakannya terhadap sekelompok semut? Tidak perlu untuk itu. Dia bisa mengakhiri seluruh pasukan itu setelah mereka cukup memprovokasi dia. Kamu tidak terlihat seperti orang jahat, hanya sedikit bodoh. Baiklah, aku memaafkan kekurangajaranmu dan akan mengampuni nyawamu. Li Qiye tersenyum dan berkata. Hahaha, Dewa Centaur tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Anggota lain yang tertawa terbahak-bahak, mengira ini adalah hal paling lucu yang pernah mereka dengar. Maafkan kekurangajaran saya. Yang Cheng Li menatap Li Qiye dengan bingung, lucu sekali, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Dan kamu pikir kamu ini siapa? Seorang kaisar tertinggi. Hanya yang mulia yang bisa memaafkan saya atas segala kekurangan pelajaran. Kamu bahkan bukan satu titik pun di hadapannya. Mata menjadi tajam, nadanya berubah dingin. Kata-kata ini bukan sekedar bualan bodoh. Faktanya, dia memang dianggap sebagai orang besar, master top di mata banyak orang. Terlebih lagi, budidaya permaisuri naga valet tidak dapat diduga, berada pada level yang sama dengan kaisar sejati Holy Frost. Du Wenrui tenang. Pria itu terus menggali kuburnya sendiri. Saya belum pernah melihat permaisuri ini sebelumnya, tetapi saya yakin dia tidak banyak, mungkin paling memenuhi syarat untuk menjadi penghangat tempat tidur bagi saya. Li Qiye tidak peduli. Rasa haus darah yang kuat terpancar dari Dewa Centaur, mengakibatkan lapisan es terbentuk di perkawinan dan membuat orang bergidik. Bodoh, kamu tidak akan diberi ampun karena permaisuri menghina. Seorang murid dari sukunya berteriak. Bunuh si idiot ini, musnahkan 9 klannya karena kekurangajarannya. Yang lain berteriak dengan marah. Sang permaisuri adalah sosok tertinggi di Istana Naga Sejati dan Legiun Binatang Ilahi, dan dikagumi oleh banyak murid. Mereka sangat marah mendengar Li Qiye menghina pemimpin mereka, hanya ingin membunuh dan mencuci mulut kotornya dengan darahnya sendiri. Tidak bisa dimaafkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dewa Centaur menjadi pembunuh. Kita lihat saja nanti. Ketika kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup dan tersiksa, beritahu permaisurimu bahwa aku kehilangan seorang pelayan dan dia dapat memenuhi tempat itu. Tentu saja tidak apa-apa jika dia tidak mau. Aku akan membuatnya dengan kepatuhan melakukannya ketika aku menginginkannya. Zhou Qiushi dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Mereka berdiri di sana, tak bisa berkata-kata. Permaisuri Naga Valet adalah eksistensi tertinggi seperti penguasa surga. Orang-orang selalu tergerak setelah mendengar gelarnya. Itu sebabnya pernyataan Li Qiye sangat keterlaluan dan sombong. Pemimpin, potong dia menjadi beberapa bagian. Berkeping-keping.
Para murid terus-menerus meraung. Ini akan menjadi momen terakhirmu. Dewa Centaur membuka karung dan segalanya menjadi gelap. Burung gagak mulai terbang keluar. Engah. Burung gagak berkobar sehingga langit seluruhnya tertutup api. Dewa Api Gagak. Zhou Qiuxi langsung mengenali mereka. Burung-burung ini ganas dengan paruh setajam pisau, pasti meninggalkan lubang berdarah. Api mereka lebih merusak, mampu mengubah orang menjadi abu dalam sekejap mata. Bocah bodoh, lakukanlah. Dewa Centaur itu menatap tajam ke arah Li Qiye. Tidak ada busur dan anak panah. Bukankah kamu dewa pemanah Centaur? Li Qiye tidak repot-repot menyalakan burung gagak yang berapi-api di langit. Membunuhmu hanya akan menodai panahku. Dewa Centaur berkata dengan dingin, burung gagakku akan mematuk dagingmu, sepotong demi sepotong, sehingga kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tangisanmu akan bergelombang di tempat ini. Anak-anak muda bergidik ketakutan seolah-olah mereka bisa melihat nasib buruk menimpa Li Qiye. Du Wenrui, sebaliknya, tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Jadi, hanya beberapa burung gagak kecil biarkan mereka datang daripada hanya berputar-putar di sana dan membuat orang merasa tidak beruntung. Li Qiye berkata dengan nada meremehkan. Ekspresi Dewa Centaur berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia meluangkan waktu untuk merawat burung gagak ini dengan hati-hati. Mereka sangat kuat dan bisa membentuk formasi pertempuran. Banyak ahli yang mati setengah mati. Pemimpin, buta dia dulu, lalu merobek perutnya untuk menggali jantungnya. Teriak seorang centaur. Pergi. Dewa Centaur itu mengeluarkan perintah membunuh. Suara membaik. Burung gagak langsung menukik ke bawah sementara api di sekitar mereka menyala. Sepertinya ribuan anak panah api ditembakkan langsung ke arah Li Qiye. Orang bisa mendengar suara dentuman keras seperti meteor yang jatuh. Mereka juga sangat cepat, hanya membutuhkan sepersekian detik untuk berada beberapa inci di atasnya. Sementara itu, Li Qiye berdiri diam seolah tidak mampu bereaksi. Hati-hati, minggir. Zhou Qiuxi berteriak. Li Qiye akhirnya mendongak dan tersenyum. Dia membuka mulutnya dan merasakan api. Nyala api ini terlihat sangat biasa tetapi dengan mudah menyapu burung gagak, menyebabkan mereka memekik dengan tertidur. Awalnya terbuat dari api jadi tidak ada yang terlihat luar biasa. Namun, api yang biasa membakarnya menjadi abu dalam waktu singkat. Tidak. Dewa Centaur berteriak setelah melihat ujung burung gagak kesayangannya. Dia juga tidak bisa bereaksi tepat waktu. Gumpalan api menyentuh dan membakarnya. Menghancurkan. Dia tidak takut pada awalnya dan membentuk mudra untuk membekukan semuanya termasuk api di sekitarnya. Berdengung. Sayangnya, lapisan es yang mengembun tetap saja terbakar habis. Ah! Dia menjerit sejak api menembus tubuhnya. Vitalitas dan kekuatan yang kuat tidak dapat menekan nyala api yang membakar ini. Dia berguling-guling di tanah yang tidak nyaman tetapi apinya tidak muncul padam. Lari, semakin jauh, semakin besar kemungkinan kehilangannya. Li Qiye terkekeh sambil melihat ke arah centaur yang berputar itu. Centaur itu mendengarkan dan berlari menyelamatkan nyawanya. Benar saja, nyala api di sekitarnya sedikit melemah. Menyadari hal ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk terbang menuju cakrawala sambil meninggalkan jejak yang menyala-nyala. Karena lokasi apinya, sepertinya mengeluarkan api dan mendorongnya ke atas. Dengan kepergiannya, bukan hanya kelompok Zhou Qiuxi tetapi para centaur juga menjadi ternganga. Pemimpin mereka, seorang milenium abadi, berlari menyelamatkan nyawanya dengan cara yang tertidur. Mereka tidak akan pernah percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri saat ini. Mereka akhirnya mendapatkan kembali akalnya dan menjadi pucat, terhuyung mundur, memegang busur, dan mengambil posisi bertahan. Enyahlah, aku akan mengampuni kalian semua hari ini tapi aku tidak akan mengambil posisi yang baik di lain waktu. Li Qiye melirik mereka. Para centaur sangat gembira mendengarnya dan segera melarikan diri ke arah lain. Kembali. Tiba-tiba, Li Qiye berbicara sehingga mereka membeku, tidak berani gegabah. Katakan pada permaisurimu bahwa aku membutuhkan pembantu saat ini dan agar dia datang. Pergi. Dia tersenyum dan melambai dengan acuh tak acuh. Para centaur secara alami marah tetapi mereka hanya bisa berlari, menyadari kekuatannya. Kelompok Zhou Qiuxi berdiri di sana dengan mengamati. Mereka tidak akan tahu harus mengatakan apapun bahkan setelah mereka sudah tenang.
Peristiwa mengejutkan baru saja terjadi dan lebih banyak lagi yang akan terjadi karena pesan ini. Du Wenrui adalah satu-satunya yang nyaman dengan ketenangan. Keluarlah sekarang. Pertunjukannya sudah selesai. Li Qiye berkata datar setelah para centaur pergi. Dengan itu, sesosok tubuh muncul tak jauh dari sana sambil memegang senjatanya erat-erat. Itu adalah sumber harta karun dewa sejati yang telah diperingatkan Li Qiye sebelumnya. Anak-anak muda terkejut karena mereka tidak menyadari ada seseorang yang bersembunyi begitu dekat dengan mereka. Masih ingin balas dendam. Li Qiye tersenyum, tidak peduli sama sekali. Dewa merasakan perasaan sejati meremehkan ini untuk pertama kalinya, dipandang sebagai semut oleh orang lain. Sayangnya, dia tahu Li Qiye jauh lebih kuat darinya. Dewa Centaur tadi juga lebih kuat darinya tapi yang bisa dilakukan pria itu hanyalah lari. Saya tidak akan pernah menyerah selama saya hidup. Dewa selalu sejati nyaman sepanjang waktu. Dia menjadi tenang setelah melihat Li Qiye tidak ingin menyerang. Meskipun demikian, dia masih memiliki ekspresi tekad dan dengan dingin berkata, kebaikan harus dibayar kembali. Saya akan membalas dendam Guru Deng. Berani sekali, aku akan mengampunimu lagi hari ini tapi ini yang terakhir kalinya. Lari sejauh mungkin, jangan mencari kematian. Li Qiye menahannya sebagai jawaban. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan menyerah. Dewa menyimpan sejati senjatanya dan menatap lurus ke arah Li Qiye untuk mengatakan ini sebelum pergi. Membayar hutang budi itu baik, tapi sayangnya, kamu tidak akan pernah bisa membalas dendamnya. Hanya kematian yang menantimu. Li Qiye tersenyum. Dewa sejati berhenti sejenak sebelum pergi. Dia tidak akan menyerah. Du Wenrui berkata sambil melihat sosok yang pergi. Dia telah bertemu banyak orang dan tahu bahwa orang ini sangat ingin membalas dendam meskipun mengetahui kekuatan. Sepertinya dia menerima banyak kebaikan. Li Qiye tidak setuju membunuh orang lain. Memang sayang sekali. Wenrui menggelengkan kepalanya, prestasinya hari ini mungkin ada spesifikasinya dengan Deng Rensen. Rensen hanyalah seorang guru yang tetap di sana. Untuk memiliki seseorang yang bersedia mati untuknya seperti ini, seperti dia melakukan tugasnya. Du Wenrui relatif terkejut karena Rensen tidak dianggap sebagai guru yang luar biasa. Ditambah lagi, dia juga berpikiran sempit. Memiliki seorang siswa yang siap mati untuk membalas dendamnya mungkin merupakan pencapaian terbesarnya. Li Qiye hanya membalas tersenyum, tidak menanggapi masalah ini. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh taman mulai bergetar. Apa yang terjadi? Yang muda berguncang maju mundur, membutuhkan waktu untuk stabil. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Titik-titik terang muncul di langit, sepertinya berasal dari lokasi tertentu di taman dan tampak seperti kembang api. Seseorang membuka halaman kuno. Wenrui terkejut. Apa itu? Anak-anak muda belum pernah mendengar tentang tempat ini di Gunung Suci, hanya kebun suci dan taman binatang. Itu adalah bagian dari Beast Garden. Wenrui menatap Li Qiye dan berkata, biasanya menyegel dan hanya beberapa orang terpilih yang tahu cara membukanya. Sungguh aneh melihat hal ini terjadi hari ini. Seseorang datang dengan persiapan saat itu. Li Qiye mendengus. Ini mungkin bukan hal yang baik. Wenrui berpikir, banyak binatang suci kuno yang tertidur di sana jadi mengapa seseorang ingin membukanya. Ketika mereka bangun, bahkan para ahli pun akan hancur menjadi bubur. Kita akan mengetahuinya saat kita sampai di sana. Li Qiye tersenyum. Wenrui lebih gugup dari siapapun dan segera menuju halaman. Yang lain mengikuti tepat di belakangnya. Din, apakah binatang suci kuno? Itu, apakah itu yang asli? Salah satu siswa menjadi penasaran. Tidak nyata atau semacamnya. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, binatang-binatang ini akan memasuki halaman dan tidur di sana, karena itu ditambahkan kata sifat. Kaisar sejati juga takut pada mereka. Wenrui menjelaskan. Jadi begitu. Siswa itu mengerti. Sementara itu, seluruh taman dihebohkan dengan berita yang tersebar di seluruh gunung. Kaisar sejati Goltipa menemukan area tertutup, ayo kita lihat. Seorang siswa berteriak. Jenis apa? Yang lainnya menjadi bersemangat. Entahlah, menurutku ada binatang suci yang tertidur di sana, yang sangat kuat. Hehe, mungkin kita bisa mengambil harta karun saat mereka tidur, mungkin telur juga. Seseorang berlari menuju halaman. Siswa di kebun dan kebun dibuat heboh setelah menerima kabar tersebut. Mereka menghentikan tugas mereka saat ini dan lari menuju tempat tinggalnya.
Bocah itu datang dengan persiapan. Beberapa lelaki tua berada di lokasi tertentu di gunung. Direktur ada di antara mereka. Orang-orang selalu mendambakan akademi kami. Apakah ini ide Goltipa saja atau ide Orchid Sage? Mata lelaki tua yang berbeda menjadi tajam. Lihat saja sekarang. Satu lagi ditambahkan. Apakah kita siap untuk segala kemungkinan? Yang lain khawatir. Jangan khawatir, kakek Du ada di sini, dia akan mampu menangani ini. Direktur menenangkan mereka. Orang-orang tua itu dihargai dan berhenti berbicara. Dua puncak dewa berdiri dengan gagah jauh di dalam taman. Di masa lalu, orang tidak akan memandangnya dua kali. Bagaimanapun, puncak yang mengesankan ini juga merupakan pemandangan umum di daerah ini. Kini, banyak yang memberi perhatian khusus pada mereka. Kedua puncak itu tampak seperti portal terutama karena cahaya yang berdenyut di sana. Satu pintu tampak terbuka, menampilkan dunia di dalamnya. Faktanya, seseorang bisa merasakan aura kuno dan agung dari jauh. Rupanya itu berasal dari zaman kuno dan dipenuhi dengan kehadiran binatang buas. Aura binatang ini sangat luar biasa. Hanya satu helai saja yang bisa merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Meski memiliki kekuatan yang berlimpah, namun tetap stabil dan mantap, tidak akan ada ruginya apapun di bawah afinitas cahaya, mirip dengan arus bawah laut yang dahsyat. Itu hanya akan menghantam bebatuan di bawah tanpa menimbulkan masalah nyata. Banyak siswa yang berhasil mencapai dua puncak tersebut. Mereka melintasi pintu masuk dan menemukan dunia yang lebih besar, murni dan primordial. Kelompok Li Qiye tiba di sini beberapa saat kemudian. Mereka melihat tanda rusak ke kiri dan kanan. Tempat ini telah disegel sebelumnya tetapi sekarang segelnya telah rusak. Ya, Kaisar Sejati Goltipa sudah siap. Li Qiye melirik rune itu dan mendengus. Goltipa sendiri tidak tahu banyak tentang halaman kuno. Wenrui berpikir sejenak sebelum berbicara, mungkin dia mendengarkan dari rasa ingin tahu. Orchid Sage, bertanya-tanya, adalah nenek moyang generasi saat ini makhluk tertinggi. Halaman ini misterius dan ajaib tetapi masih belum cukup untuk dilihat. Dia tidak membukanya saat itu karena alasan ini. Ini tidak terjadi pada muridnya, Kaisar Sejati Goltipa. Sampah seseorang adalah harta bagi orang lain. Goltipa jelas membuat rencana sebelum ini. Mungkin tujuan datang ke sini adalah untuk membuka halaman kuno. Ayo masuk dan cari tahu. Li Qiye tersenyum dan melangkah di antara pegunungan. Ketika seseorang memasuki pancaran cahaya di tengah, mereka akan dibutakan sesaat sebelum mencapai alam baru. Kenyataannya, ini masih Beast Garden, hanya dipisahkan oleh teknik yang hebat. Belum ada seorang pun yang pernah ke sini sebelumnya. Anak-anak muda merasakan aura yang luar biasa, merasa seperti mereka telah kembali ke masa lalu. Hutan, yang asli masih terbentang selamanya. Satu pohon saja bisa menutupi langit. Gunung-gunung di sini juga lebih tinggi dan lebih besar daripada gunung-gunung di luar. Namun, hanya sedikit binatang yang terlihat. Tempat seperti ini seharusnya punya banyak afinitas cahaya yang sangat kuat. Zhou Qiushi berkemah. Cahaya sebenarnya tidak terlihat di sini tetapi mereka bisa merasakan kekuatan tak kasat mata ini muncul seperti mata air di bawah, membasahi sepatu dan kaki mereka. Itulah kenapa begitu banyak binatang raksasa yang tidur di tempat ini, bahkan menemui ajalnya di sini juga. Ini sangat menggiurkan bagi mereka. Li Qiye tersenyum. Mereka bukan satu-satunya yang ada di sini saat ini. Masa siswa tersebar di puncak dan sungai. Di mana yang besar? Seorang siswa berdiri di atas pohon dan berkata. Orang-orang mengatakan bahwa halaman itu memiliki banyak binatang yang kuat, bahkan yang kuno. Sayangnya, mereka tidak melihat seekor burung atau ikan pun setelah datang ke sini, apalagi yang berukuran raksasa. Apakah kita ditipu? Yang lain bertanya-tanya. Seseorang menjadi cukup marah hingga mulai mengamuk dengan serangan telapak tangan, menumbangkan pohon besar dan menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Meletus. Mata tiba-tiba terbuka di atas gunung yang membuat banyak orang takjub. Ledakan. Sebuah ledakan menambah kebingungan. Tanah tiba-tiba tenggelam, menarik gunung bersamanya dan meninggalkan kawah yang mengerikan. Suara membaik. Para siswa yang terpana segera tersedot. Selamatkan aku. Teriakan minta tolong terdengar tapi sudah terlambat. Mereka menghilang bersama pegunungan di sekitarnya. Bam! Akhirnya kawah ditutup kembali. Setelah debunya hilang, orang-orang menyadari bahwa itu adalah mulut raksasa, bukan kawah.
Terlebih lagi, sebelumnya hanya dibuka sedikit namun masih cukup untuk memperluas pegunungan. Banyak orang dari jauh memperhatikan pegunungan yang membentang ribuan mil tepat di belakang mulut. Brengsek, itu ular piton raksasa, spesies purba. Seorang siswa berpengetahuan berteriak ngeri. Para penyintas yang beruntung mulai bergidik ketika para screamer menyadari situasi mereka dan menutup mulut. Mereka melihat sekeliling dan merasa seolah-olah pegunungan di sekitar mereka ditempati oleh binatang purba dan ini adalah dunia purba. Mereka menyadari kekurangan makhluk sebelumnya, tetapi sekarang, mungkin tanah tempat mereka berdiri adalah bagian tubuh binatang besar. Kita telah mengacau. Seseorang merasakan lututnya menyerah. Seorang siswa dengan hati-hati berdiri di puncak yang relatif kecil dan melihat bintik-bintik macan tutul. Dia dengan cermat mengamati dan berkata, ada macan tutul purba di sini, lihat, benda yang membentang ratusan mil itu hanyalah ekornya dan gunung besar ini adalah tubuhnya. Kerumunan datang untuk melihat dan tersentak setelah konfirmasi. Mereka menyadari bahwa halaman kuno itu benar-benar memiliki banyak binatang menakjubkan, menguasai dunia ini. Mereka hanyalah penyusup yang tidak diundang, sangat disukai jika dibandingkan seperti lalat, tidak, bahkan lebih kecil. Apakah kita sudah selesai di sini? Haruskah kita pergi sekarang? Salah satu siswa dari pertobatan tidak lagi memiliki keberanian untuk maju. Menurutnya, mereka terlalu kecil untuk mengisi celah di antara gigi binatang tersebut. Jangan khawatir, mereka tidak akan bangun jika kita tidak memprovokasi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan memakanmu. Wenrui tersenyum, kami seperti lalat bagi mereka, jadi apakah Anda akan memakan lalat secara sembarangan? Tidak, makanan mereka akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Para siswa menganggap ini logistik dan menghela napas lega. Ayo terus bergerak. Li Qiye maju ke depan, tampak geli. Kelompok itu mengikuti, meniru langkahnya. Mereka tidak ingin secara tidak sengaja pergi ke tempat yang salah dan ditelan utuh oleh monster. Hanya berada di samping Li Qiye membuat mereka merasa aman. Para siswa dari akademi lain juga menjadi tenang. Mereka diam-diam berjalan lebih jauh ke negeri ini, tidak lagi berteriak. Du Wenrui kali ini berada jauh di belakang, menatap ke cakrawala. Sepertinya ada sesuatu dalam pikiran. Bersambung.